Pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama Sisi Masak. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Siapa yang tak kenal Jepang? Negeri para samurai ini ternyata menyimpan segudang hal yang menarik untuk kita bahas. Salah satu topik bahasan itu adalah pornografi. Dunia pornografi tak lepas dari yang namanya film biru. Bagi kita orang Indonesia, film biru atau yang dikenal sebagai film porno merupakan suatu tayangan yang dianggap melanggar norma agama dan tidak layak untuk dipertontonkan. Tentunya di negara Indonesia sendiri tidak melegalkan video-video atau tayangan yang berbau porno. Hal tersebut karena dianggap tabu dan berdampak negatif merusak generasi muda. Sedikit banyak, film porno bisa menjadi penyebab makin maraknya akan pergaulan bebas yang akan berdampak pada psikologi, fisik dan sosial bagi anak remaja. Akan tetapi, permasalahan ini berbanding terbalik dengan negara Jepang. Film dewasa atau film porno di negara Jepang merupakan suatu video, film atau tayangan yang dilegalkan oleh negaranya. Mengapa demikian? Apakah yang menjadi alasan Jepang melegalkan film dewasa? Di negara Jepang, film porno dikenal dengan istilah JAV. JAV merupakan singkatan Japanese Adult Video, yang artinya salah satu bentuk film porno yang dibuat oleh rumah produksi di negara Jepang. Film porno Jepang atau JAV merupakan salah satu industri film porno terbesar di negara Jepang. Karena setiap tahunnya industri tersebut merilis sekitar 20.000 video adegan seksual. Biasanya popularitas bintang porno di negara Jepang dikenal hingga ke mancanegara. Sebut saja Shigeo Tokuda, atau di Indonesia populer dengan julukan Kakek Sugiono. Belum lagi Maria Ozawa, Ameri Ichinos, Andri Okita, Emiri Suzuhara dan masih banyak lagi. Bagi penduduk Jepang, apabila seseorang perawan yang melakukan hubungan seksual di malam pertama pernikahannya dilakukan di usia lebih dari 20 tahun, maka akan dianggap suatu hal yang memalukan bagi mereka. Mereka dianggap orang-orang yang benar-benar berada di level bawah dalam pergaulan. Bahkan, konon katanya 95% remaja di Jepang sudah tidak perawan. Biasanya remaja Jepang kehilangan keperawanannya di akhir SMP atau saat mereka masuk SMA. Parahnya, cewek yang masih perawan cenderung dijauhi teman-temannya karena dianggap tidak gaul. Karena itu, kehilangan keperawanan adalah suatu kehormatan di sana. Dahulu kala, konon katanya kesatria Jepang yang menang saat berperang, dianggap sebagai pahlawan yang sangat dihormati. Sebagai bentuk penghormatan para orang tua yang memiliki anak gadis, akan menyuruh anaknya untuk melayani para kesatria. Dan bagi si gadis bisa melayani para kesatria adalah suatu kehormatan besar. Akhirnya, hal itu menjadi kebiasaan sejak beratus-ratus tahun lamanya. Bahkan kebiasaan itu pun dibawa ke Indonesia. Jangan heran, kalau banyak perempuan Indonesia saat pendudukan Jepang menjadi korban kebiadabannya. Kala itu, banyak wanita Indonesia menjadi budak seks mereka yang dikenal dengan istilah Jugun Ianfu. Para tentara Jepang akan melakukan pesta seks selepas berperang sebagai kebiasaan turun-temurun. Di negara Jepang sendiri, terdapat sebuah gerbang merah pada salah satu kuil di Tokyo yang merupakan suatu simbol sakral bagi penduduk di sana. Gerbang merah itu seringkali dijadikan media ritual bagi wanita yang ingin melepas keperawanannya, caranya, dengan melewati gerbang merah di kuil tersebut. Ada lagi kereta api Shinkansen. Shinkansen merupakan suatu kereta api super cepat di negara Jepang. Ternyata, di dalam kereta tersebut terdapat sebuah gerbong yang tersedia khusus untuk wanita di mana wanita tersebut diberikan kebebasan untuk melakukan eksplorasi yang berkaitan dengan seks tanpa harus terganggu oleh pria yang ada di sana. Di Jepang terdapat juga sebuah kuil di daerah Kawasaki, di mana masyarakat senantiasa mengadakan sebuah festival di kuil tersebut dengan mengangkat sebuah patung yang berbentuk penis. Kembali ke JAV. Sebenarnya film porno di Jepang merupakan suatu adegan yang dibuat dengan penuh manipulasi. Akan tetapi, film porno tersebut dilegalkan dengan alasan untuk mengurangi, menekan dan meminimalisir aksi kejahatan seksual. Kepolisian Jepang mengklaim bahwa angka pemerkosaan dan pelecehan seksual di negara Jepang sangat rendah. Pernyataan ini terbukti oleh hasil catatan kepolisian Jepang yang menyatakan bahwa dalam catatan kepolisian di negara Jepang tidak ada tindak kejahatan seksual akibat kecanduan film porno. Apakah hal tersebut karena pengaruh legalnya JAV atau karena hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan seksual?
Alasan lain, bisa jadi dengan legalnya pornografi di sana, maka akan meningkatkan jumlah populasi negara Jepang yang selama 40 tahun terakhir ini terus merosot. Selain itu, ternyata seks, pornografi prostitusi menyumbang pemasukan terbesar negara Jepang. Duduh, segitunya ya guys.